Seorang pria di Kabupaten Malang meregang nyawa setelah kepalanya dipukul balok kayu dan jasadnya dibuang ke sungai. Banyak artis dan influencer yang kehilangan panggung dan pengikutnya. Gak sedikit para pejabat yang kehilangan kepercayaan masyarakatnya. Karena apa? Terlalu banyak bicara. Tapi jangan salah paham dulu. Bicara itu baik, asal relevan dan sesuai porsinya. Tapi kalau terlalu banyak bicara, itu bisa mengurangi manfaat dari sebuah pembicaraan. Ya, dimana-mana yang namanya terlalu dan berlebihan kan nggak baik. Saya yakin kamu pasti juga pernah kan ngadepin situasi di mana ada seseorang. Sebenarnya orang ini cukup menarik dan solutif, tapi karena terlalu banyak omong, akhirnya orang hilang respect dan malah jadi masalah. Padahal seandainya beberapa detik dari ucapannya bisa ditarik kembali, semuanya akan baik-baik aja. Kredibilitas, karir, bahkan keselamatanmu bisa ditentukan dari kemampuanmu menjaga lidah dan lisan. Kalau zaman sekarang ini tambah satu, mengendalikan jari jemarimu itu buat mencet tombol subscribe. Just kidding. But seriously, zaman sekarang jempol-jempol kita ini kan bisa dipakai buat ngomong, pasang status, komen di medsos, dan semacamnya. Intinya apapun media yang kamu gunakan untuk bicara, mau lisan atau tulisan, kamu harus hati-hati. Now, kenapa banyak bicara itu bahaya? Gak cuma buat kamu ya, tapi orang-orang di sekelilingmu juga bakal kena imbasnya. Karena dari 5 bahaya banyak bicara, itu yang pertama jelas, mengganggu kenyamanan. Orang itu kan punya cerita hidup beda-beda. Kadang apa yang kamu anggap pantas, belum tentu orang lain selaras. Ada tipe orang yang gabung dalam sebuah percakapan, itu karena iseng, basa-basi doang. Ada juga yang beneran pengen tukar pikiran. Perlu kamu ingat, kalau komunikasi yang baik, itu bukan yang ngomong terus gak mau gantian. Komunikasi yang baik, itu yang seimbang dan gak ada yang dominan. Terlalu banyak bicara, itu selain bisa mendominasi percakapan, pasti ngabisin waktu, dan berpotensi besar untuk melakukan kesalahan. Dan ini bisa mengganggu kenyamanan, bahkan menyinggung perasaan orang lain tanpa kita sadari. Kedua, mendorong berbohong. Disadari atau enggak, ketika kamu bicara dan ada orang yang dengerin, entah karena mereka menghargai atau emang butuh informasi, itu lama-kelamaan kamu jadi mikir, wah asik nih ada yang dengerin, habis ini disambung apa lagi ya, biar tetap didengerin. Disitulah awal mula dari munculnya ego. Apalagi kalau kamu ngobrol sama orang yang obrolannya gak kalah menarik sama kamu. Mulai tuh muncul jiwa kompetitifnya. Yang tadinya ngobrol buat sharing, malah jadi ngobrol buat bersaing. Kalau bisa peka gak masalah. Oh, gua udah berlebihan nih. Oke, stop. Kalau enggak, egomu itu akan berbisik. Ngarang aja biar menarik, biar kedengarannya keren. Disitulah akhirnya kamu terdorong untuk berbohong. Ini sebenarnya masih nyambung sama poin kedua tadi. Jadi dalam sebuah percakapan, rata-rata manusia itu tertarik dengan hal-hal yang berbau rahasia atau privasi. Orang yang terlalu banyak bicara, itu nggak menutup kemungkinan akan keceplosan soal rahasia dan privasinya. Entah untuk mempertahankan pendengar, atau emang dasarnya pengen ngomong lebih banyak aja. Kalau informasi itu tentang pribadinya, mungkin buat yang denger nggak terlalu jadi masalah. Tapi kalau yang diceploskan itu rahasia atau privasi orang lain, atau perusahaan, atau organisasi tertentu, bahaya itu. Cara yang terbukti efektif untuk mempelajari sebuah ilmu, itu diam, perhatikan, dan dengarkan. Sesimpel kalau kamu baca buku atau nonton video tutorial. Nyaman mana? Antara kamu sambil ngobrol atau diem dan fokus. Pastinya yang diem dan fokus bisa menyerap informasi lebih banyak. Ini adalah cara yang sama yang bisa kamu pakai untuk belajar dan mengembangkan dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Belajar itu kayak orang bernafas. Kamu nggak bisa menghirup sekaligus mengeluarkan udara secara bersamaan. Itu kenapa orang yang terlalu banyak bicara itu susah menerima masukan. Saking sibuknya ngeluarin informasi dari dalam kepalanya, sampai lupa kalau mau berkembang, dia harus ngambil informasi yang baru dari luar. Jadi yang dia tahu cuma yang ada di kepalanya aja, yang belum tentu valid dan belum tentu benar. Ngobrolnya lancar, cuma ya itu-itu aja. Nggak ada input baru masuk gitu. Gimana mau berkembang kan? Tong kosong, nyaring bunyinya. Pernah denger dong, orang itu makin banyak omong, otaknya makin kosong. Lah, apa hubungannya banyak bicara dengan kemampuan berpikir? Oke, sebelumnya kamu harus pahami dulu, kalau bicara, itu beda sama komunikasi. Komunikasi itu kan berarti kita berinteraksi dengan orang lain, berbagi pengalaman, bertukar ide, sudut pandang, informasi. Sementara banyak bicara, itu kita sibuk mengeluarkan kata-kata tanpa memperhatikan manfaatnya. Nggak ada pertukaran value di situ. Kalau kamu jelas tahu apa yang kamu omongin nggak apa-apa. Tapi kalau pas ditanya dari mana sumbernya jawabnya katanya-katanya, nah, awas, bego. Lanjut ya. Terus dari mana kita bisa ngukur seseorang itu banyak bicara atau enggak? Coba pakai cara saya. Metode ini saya kasih nama The Bangjo Rules. Tahu lampu Bangjo kan ya?
Coba kamu perhatiin, ketika seseorang itu bicara, dalam 1 menit pertama dia ngomong, dan orang merasa nyaman, topiknya relevan dengan tema obrolan, dia masuk ke kategori lampu hijau. Kalau dia bicara lebih dari 1 menit, dan mulai terdengar membosankan, dia masuk ke lampu kuning. Di sini dia mulai dianggap banyak omong. Kalau orang itu ngomong terus selama 2 menit atau lebih, gak mau disela, gak mau ngasih kesempatan orang gantian ngobrol, itu lampu merah tuh. Orang ini udahlah banyak omong, egois, boring, nyebelin. Ada nggak solusi untuk menghentikan kebiasaan terlalu banyak bicara? 3 caranya. Dan saya yakin, kalau kamu berhasil melatih ketiga-tiganya ini, bukan cuma kamu bisa stop kebiasaan terlalu banyak bicara, tapi kualitas dirimu juga meningkat, dan kamu bisa gunain ini untuk berkembang di bidang apapun. Langsung ya. Step pertama, introspeksi. Introspeksi itu kan intinya kita meninjau dan mengoreksi diri sendiri. Artinya, kita harus sadar diri dulu kalau kita terlalu banyak omong. Metode saya yang The Bang Jurul Study kan untuk mendeteksi apakah seseorang itu terlalu banyak bicara atau enggak. Terus kalau untuk mendeteksi diri sendiri gimana caranya? Nanya aja ke orang-orang terdekatmu. Minta mereka jawab apa adanya. Gue cerewet nggak sih orangnya? Kalau jawabannya iya, berarti ada yang harus diperbaiki. Kalau nggak punya teman buat koreksi, coba belajar peka. Perhatiin bahasa tubuh orang lain kalau mereka lagi ngobrol sama kamu. Mereka nyaman nggak? Karena umumnya nggak ada orang yang suka sama orang yang terlalu banyak bicara. Mereka pasti akan berusaha menghentikan pembicaraan atau menghindar. Sama satu lagi nih, sebelum kamu bicara, biasakan untuk berpikir dulu tentang apa yang pengen kamu sampein. Ada manfaatnya nggak? Kalau dirasa nggak ada, yang mending nggak usah. Next ya, step kedua, melatih empati. Udah jadi sebuah aturan tak tertulis, kalau kamu pengen dihargai, ya kamu harus menghargai. Kalau kamu pengen didengerin, ya kamu harus mau dengerin. Empati itu kan berarti kita punya kemampuan untuk merasakan yang orang lain rasakan. Jangan pernah mikir gini, lah dia diem aja gak ngomong, ya gua lah yang ngomong. Mungkin dia diem itu karena gak dikasih kesempatan bicara. Dan kadang, ngasih kesempatan orang bicara, itu bukan kita diem nungguin dia bicara. Ada yang tipikalnya harus ditanya dulu, baru dia bicara. Jadi untuk melatih itu, selesai kamu ngomong, misal cerita tentang pengalamanmu, coba tanya ke lawan bicaramu tentang pengalamannya. Atau ketika kamu selesai mengutarakan pendapatmu, tanya juga ke dia apa pendapatnya. Dan ingat, jangan menyela selama ada orang bicara. Selain gak menghargai dan gak sopan, kamu juga gak pengen digituin kan? Terakhir, dan ini yang paling susah untuk dilatih, diam, dengarkan. Jangan dikira skill komunikasi itu cuma pandai bicara. Diam dan mendengarkan, itu juga skill. Buat orang-orang yang punya kebiasaan terlalu banyak bicara, mungkin agak susah. Karena mereka harus melatih dirinya untuk diam, gak nimpalin orang ngomong, dan dengerin apa yang dibicarakan sampai selesai. Dengan membiasakan diri untuk diam dan mendengarkan orang lain, banyak manfaat yang bisa kamu dapat. Pertama, jelas kamu bisa belajar kontrol diri untuk gak banyak bicara. 2, belajar empati. Dengan ngasih kesempatan orang lain bicara, kamu jadi tahu apa yang mereka pendam, dan apa yang mereka rasakan. Yang terakhir, kamu bisa introspeksi dan sadar diri. Ternyata ada orang-orang yang jauh lebih pandai dari apa yang kamu ketahui, jauh lebih berpengalaman dari apa yang kamu ceritakan, dan jauh lebih paham tentang apa yang kamu bicarakan. I guess that's it. Semoga bermanfaat and see ya.